kasus ijazah palsu Jokowi yang dituduhkan oleh Roy Suryo CS. Berikut rangkuman lengkap soal tuduhan ijazah Jokowi palsu yang dilontarkan oleh Roy Suryo. Latar belakang tuduhan. Pada April tahun 2025, Roy Suryo bersama Resmond Sianipar, ahli digital forensik, dan Dr. Tifauzia Tiasuma mempertanyakan keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Mereka menilai 1. Hasil analisis digital ELA menunjukkan kerusakan pada elemen ijazah seperti logo dan tanda tangan, berbeda dengan hasil pada ijazah asli Roy Suryo sendiri. 2. Facial recognition. Pada foto ijazah tidak cocok dengan wajah Jokowi saat ini. Roy Suryo kemudian membawa kasus ini ke Barreskrim Polri dan menyerukan pemeriksaan forensik independen, misalnya di Singapura, demi transparansi, respon dan tindakan hukum. Aliansi Relawan Jokowi, Pradi Bersatu dan Solmed langsung melaporkan Roy dan kawan-kawan ke Polres Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan pada 24 sampai 25 April tahun 2025 dengan tuduhan menyebarkan hoaks, penghinaan, dan membawa kegaduhan publik. Polisi telah membuka penyidikan dan memanggil beberapa saksi terkait perkara ini. Presiden Jokowi juga masuk lapor, menilai tuduhan ini menghina dirinya dan meminta pembuktian lewat proses hukum. Klarifikasi resmi dan sikap UGM dan Barreskrim. UGM menyatakan ijazah Jokowi asli dan dipegang oleh yang bersangkutan. Barreskrim telah membandingkan dokumen dan rekam jejak UGM, menyimpulkan pada tanggal 22 Mei tahun 2005 bahwa ijazah tersebut sah. Tokoh pendukung Jokowi Solidaritas Merah Putih Solmed menegaskan Roy tidak punya kompetensi resmi untuk mendeskripsikan ijazah tersebut. Tahapan dan status akhir. 1. Bulan April tahun 2005, tuduhan Roy muncul laporan resmi diajukan oleh para relawan. 2. Akhir April sampai awal Mei tahun 2005, Jokowi melaporkan Lus dan kawan-kawan dan polisi mulai memproses penyidikan. Tanggal 22 Mei tahun 2025, Barreskrim menyatakan ijazah Jokowi asli, menghentikan penyelidikan karena tidak menemukan unsur pidana. Kesimpulan, tuduhan Roy Suryo dan tim menilai ijazah Jokowi palsu lewat metode ELA dan face recognition. Proses hukum dilaporkan oleh relawan dan Jokowi diproses oleh polisi. Hasil resmi, Barreskrim menyatakan ijazah asli dan menghentikan penyelidikan. UGM juga membenarkan keasliannya. Artinya, hasil resmi menyatakan ijazah Jokowi sah dan tuduhan palsu tidak dibuktikan secara hukum. Detail lebih lanjut tentang hasil ELA Roy atas sikap UGM lainnya. Berikut rincian lebih mendalam mengenai hasil ELA dari Roy Suryo dan sikap UGM terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi. 1. Analisis ELA dan pendapat Roy Suryo. Roy Suryo bersama tim, termasuk ahli forensik digital Resmond Sianipar dan Dr. Tifa, menggunakan error reverse analysis ELA untuk menyoroti dugaan manipulasi elemen visual pada ijazah, seperti logo, tanda tangan, bahkan font. Mereka menyimpulkan perubahan tersebut menunjukkan kemungkinan dokumen diedit, bukan asli, serta melakukan kesesuaian foto dengan wajah saat ini. Namun secara teknis, ELA bisa menimbulkan false positif karena hasil tergantung kompresi atau kualitas scan, bukan bukti mutlak manipulasi. Tidak ada lembaga sertifikasi forensik profesional yang mendukung klaim ELA tersebut. Roy justru mendorong agar dilakukan analisis forensik independen, misalnya di Singapura, demi kejelasan dan transparansi publik. 2. Sikap resmi dan bukti dari UGM.
UGM tanggal 21 Maret sampai 15 April 25. Fakultas Kehutanan menyatakan baik ijazah maupun skripsi Jokowi asli. Dekan Sigit Sunarta memastikan Jokowi tercatat menuliskan seluruh mata kuliah dan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Lambangnya dan font stem Newsroman juga bisa digunakan pada masa itu, termasuk untuk sampul dan lembar pengesahan skripsi. Wakil Rektor UGM, Profesor Wening Udasmoro menegaskan institusi memiliki dokumen lengkap, mulai dari transkrip, ijazah, foto, wisuda, surat perpustakaan, dan kesaksian teman seangkatan bahwa Jokowi belajar di Fakultas Kehutanan sampai lulus pada tahun 1985. Antisipasi UGM terhadap gugatan. UGM menyatakan siap menghadapi gugatan perdata soal ijazah di PN Sleman, dan Rektorat menunjuk kuasa hukum untuk membela institusi dan pihak terkait. Penolakan klaim palsu. UGM juga menyebut insiden video edit rektor yang mengklaim ijazah palsu adalah hoaks. Dalam pernyataan, Rektor Ova Emilia justru menegaskan keasliannya. 3. Kesaksian teman dan alumni. Kepala Fakultas Kehutanan dan alumni satu angkatan turut memberikan pernyataan. Font Times New Roman sudah digunakan pada era tersebut, termasuk oleh pihak kampus lokal, percetakan, Sanur, dan Prima. Penomoran ijazah berbasis angka saja adalah kebijakan fakultas, bukan dokumen scam. Alumni UGM turut menyatakan dokumen akademik Jokowi masih ada di arsip dan bisa diverifikasi, mulai dari surat bebas perpustakaan hingga transkrip dan bukti wisuda. Ringkasan dan penilaian. Hasil ELA menunjukkan potensi manipulasi, namun tidak konklusif, bergantung kualitas scan dan rentan kesalahan interpretasi. Respon UGM tegas, dokumen asli, lengkap, bukti formal, saksi, dan siap diuji hukum. Selanjutnya, ijazah Jokowi sudah diuji Barreskrim, dinyatakan asli dan tidak terbukti unsur pidana. Opini publik. Fakta adanya mesin percetakan. Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan. TNR already exists since 1931. Ya, kalau dari sisi logika sih simple. What a garbage issues. No issues to the bring up MU. Alih-alih kedaluarsa, narasi ijazah palsu ini lebih banyak dipandang sebagai bagian dari serangan politik, bukan penemuan baru ilmiah. Kesimpulannya, metode ELA oleh Rossio masih membutuhkan verifikasi independen dan lembaga yang kredibel. UGM telah menyatakan keaslian dokumen, didukung saksi, akademik, dan data formal, setelah siap diuji di ranah hukum. Barreskrim dan UGM sudah memastikan ijazah Jokowi asli secara hukum, bukan produk manipulasi. Apakah Rossio ditangkap Polri? Tidak, Rossio tidak ditangkap oleh Polri baru ini. Beberapa klaim soal penangkapan ini adalah hoaks atau merujuk pada peristiwa lama. 1. Hoaks tahun 2024 sampai tahun 2005. Pada Maret tahun 2004 muncul video viral yang mengabarkan Roy Suryo ditangkap polisi. Namun dia sendiri membantah hoaks tersebut dan menjelaskan bahwa video itu adalah klip lama dan kasus memes stupa, bukan penangkapan baru. Di pertengahan tahun 2005 terdapat narasi bahwa ia ditangkap karena sebut ijazah Jokowi palsu. Tetapi tim Mavindo Turnback Hoax menegaskan itu hoax berdasarkan pengecekan fakta. 2. Penangkapan lama tahun 2022. Memang Rossio pernah ditetapkan tersangka dan sempat diperiksa saat ditahan terkait keunggahan meme stupa Borobudur mirip wajah Presiden Jokowi pada Agustus tahun 2022 yang dijaga akan dikhawatirkan menghilang barang bukti, namun kemudian tidak ditahan lama karena kondisi kesehatannya. Ringkasan, Agustus tahun 2022 ditahan singkat terkait kasus meme stupa Borobudur. Maret tahun 2024 viral hoax soal penangkapan baru.
Roy bantah, iya, itu klip lama. Juni Juli 25, klaim ditangkap sebut ijazah Jokowi palsu terbukti hoax.